Swastiastu, perkenalkan saya Idewayu Lestari, calon guru Pura Angkatan 10 dari SD Negeri 1 Pajandaran, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Di ruang Zoom ini. Halo, enggak lu dong. Oh, siap. Selamat malam, Bu. Harus ngajak pawang, ngejuk. Ya, Kamu dah. langsung saja kita mulai. Nah, sebelum mulai, hormat. Nah, yang pertama dulu sebagai moderator juga sekaligus narasumber dan narasumber dua yaitu Dewa Yumurni. Enak ini sendok kan daerah. Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di malam ini. Sebelumnya saya ucapkan umat. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu. Sebelum acara dilanjutkan, saya ingin memimpin doa terlebih dahulu menurut doa dalam agama Hindu. Untuk yang lain boleh menyesuaikan. Doa saya mulai. Om Awiganamastu Namo Asidam. Om Sidirat Astu Tat Astu Swaha. Ya, doa selesai. Ya, acara akan langsung dilanjutkan dengan share screen. Tadi yang sudah perkenalkan narasumber hari ini, Tiang sendiri dan Dewa Yumurni, dilanjutkan dengan susunan acara. Susunan acara hari ini, pertama pembukaan, perkenalan, selanjutnya penyampaian materi, diskusi, dan terakhir penutup. Nah, miskonsepsi. Miskonsepsi yang telah ada tentang kontrol, yang pertama itu adalah ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu atau usaha untuk mengontrol siswa tertentu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa. Ilusi berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kelihatannya memang kita sebagai guru dapat memaksa siswa. Perilaku yang memaksa sebenarnya tidak akan efektif. Saya lanjutkan teori stimulus respon dan teori kontrol. Bagaimana pandangan tentang dunia? Menurut Seven, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku. Ubahlah cara Anda melihat dunia. Ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma
skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Realitas, kebutuhan kita sama. Realitas, kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, semua manusia melihat hal yang sama. Tetapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda pada teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon, model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Statement Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dalam diri sendiri. Menurut Gosen, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Tujuan disiplin positif. Untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman ataupun hadiah. Jadi disiplin itu memang berasal dari dalam diri anak-anak, bukan diiming-imingi hadiah ataupun juga takut dengan hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berdasar Dr. William mengatakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, menurut Gosen, nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam dan untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Selanjutnya, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan universal dari YPP, PYP, spirit, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai-nilai kebajikan universal
9 pilar kebajikan Indonesia Historic Foundation atau IHF. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Selanjutnya, kemandirian dan tanggung jawab. Kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun. Dermawan, suka menolong dan gotong royong. Percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Yang terakhir, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nilai-nilai kebajikan universal, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Lifelong learning and life skill. Keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, yang terakhir persahabatan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Being moral intelligent. Yang pertama, kita mulai dari empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi. Yang terakhir adalah keadilan. Nilai-nilai kebajikan universal. Ini berdasarkan proyek nilai-nilai kebajikan. Peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, bertanggung jawab, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesatuan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati. Integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati. Rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada fisik, fisiologis, maupun tidak terpengaruhinya kebutuhan. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan suatu pujian dari orang lain, contohnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan
kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid sehingga murid bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Itu berdasarkan dari pendapat Gosen. Nah, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Chelsom. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini akan ada identitas yang gagal dan ada identitas yang sukses. Hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan disiplin ada konsekuensi dan restitusi. Pada restitusi, sesuatu harus terjadi. Merupakan pilihan. Sedangkan pada konsekuensi, sesuatu yang terjadi itu memang harus tetap terjadi. Jadi tidak ada pilihan lagi. Pada identitas gagal, tidak nyaman untuk murid. Anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau dia mendapatkan hukuman, suatu kasus diselesaikan dengan hukuman. Sedangkan dalam keberhasilan atau identitas sukses, pada konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan dari hasil restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan dalam identitas gagal, sedangkan dalam identitas sukses, korban dalam konsekuensi, korban bisa diabaikan. Sedangkan dalam restitusi, korban mendapatkan ganti. Dalam hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan dalam konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dalam restitusi, masalah terpecahkan. Anak atau murid mendapatkan penguatan. Selanjutnya, hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Dalam konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan pada restitusi, suatu masalah terpecahkan. Atas gagal, hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Tapi dalam konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dalam hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan dalam restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Dalam konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Anak akan mendapatkan apresiasi. Sedangkan dalam restitusi, dalam identitas sukses, apa yang kamu yakini?
Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dalam hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Sedangkan dalam konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Dalam restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi, terlalu sering menggunakan hukuman dan penghargaan juga tidak baik dalam penerapannya. Pernyataan hasil pengamatan tentang memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Dalam pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Selanjutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Pernyataan hasil pengamatan tentang memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang besar. Selanjutnya, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Selanjutnya, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak akan pernah berhasil. Pernyataan hasil pengamatan tentang memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Mereka akan selalu berusaha untuk mendapatkan bagaimana caranya mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Di sana murid tidak akan merasa aman, karena dia bersaing dalam mendapatkan pujian dan penghargaan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti untuk mencoba. Nah, di sini secara tidak langsung kita akan membunuh karakter salah satu murid yang merasa memang mereka tidak mampu. Selanjutnya. Keyakinan kelas. Nah, dalam sistem pengajaran kita, yang dulunya di kelas kita mengadakan peraturan kelas yang di mana akan ada hukuman
atau konsekuensi bila melanggar. Nah, sekarang kita membentuk keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada oke. Daripada maaf. Dengar? Ya, karena saya mengalami gangguan, saya ulangi. Materi akan dilanjutkan oleh narasumber kedua, yaitu Dewayu Murni. Kepada Dewayu, saya persilakan. Terima kasih Bu Kade selaku moderator. Berikutnya, keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelasnya di sini, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Yang terakhir, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani. Yang ketujuh, kegiatan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Adapun contoh keyakinan kelas. Yang pertama itu, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Contoh berikutnya, selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Contoh yang ketiga, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Kegiatan ini dilakukan membagi anggota kelas menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu. Untuk berikutnya, setiap kelompok diberikan kertas. Salah satu
kelompok menuliskan huruf T kapital yang besar, tabel T. Guru memberikan salah satu keyakinan kelas kepada tiap kelompok. Berikutnya, setiap kelompok diminta memberikan pendapat tentang keyakinan. Kegiatan yang terakhir, hasil setiap kelompok dipresentasikan pada kelompok besar dan kertasnya ditempel di sekeliling dinding kelas. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Hormat. Tampak seperti datang tepat waktu. Kalau tidak tampak sepertinya, sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Untuk yang bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Untuk berikutnya, rasa diterima dan dimiliki. Tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok. Tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman kita. Memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Tidak tampak seperti marah atau iri atas keberhasilan teman-teman kita. Tampak sepertinya menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Tidak tampak seperti acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapat musibah. Kegiatan-kegiatan pendalaman kegiatan kelas, kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Yang terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima. Tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Untuk perilakunya, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada, salim. Memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas, kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Guru membuat bagan yang berisi 4 kotak. Masing-masing kotak diisi dengan judul, guru tugasnya, murid tugasnya, guru tugasnya bukan, dan murid tugasnya bukan. Guru bercurah pendapat dengan 2 cara, yaitu mengajak siswa berpendapat secara individu atau membagi murid dalam 4 atau 8 kelompok. Dan setiap kelompok diberikan tugas untuk bercurah pendapat tentang masing-masing tugas atau bukan tugas guru ataupun siswa. Hasil dari curah pendapat ditempel pada dinding kelas agar dapat dilihat seluruh anggota kelas. Nah, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas, kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Untuk guru tugasnya itu yang pertama mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Untuk tugas murid, belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Tugas guru berikut, yang bukan tugas guru itu, yang pertama menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid,
menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Guru tugasnya bukan menyakiti atau mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, melakukan tugas guru, memutuskan untuk teman kamu. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga itu kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup itu misalnya kesehatan rumah, dan makanan. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan kesenangan, itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Berikutnya, posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada posisi penghukum. Seseorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Yang kedua itu pembuat orang merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah hati. Yang ketiga, posisi teman. Guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Yang keempat itu posisinya pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Yang kelima itu posisi kontrolnya manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Adapun ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama itu belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, fokus pada karakter, menguatkan, fokus pada solusi, dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Adapun segitiga restitusi. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Untuk berikutnya, menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak yaitu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya.
Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahannya ini. Validasi tindakan, memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat berikut. Padahal kamu bisa melakukannya. Yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, adapun kasus yang kami angkat di sini atau skenarionya, melanggar peraturan sekolah terlambat datang ke sekolah. Nanda, siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pejengkangin, sering datang terlambat ke sekolah. Dia selalu begadang yang menyebabkan tidak bisa hadir tepat waktu ke sekolah. Di sini kami akan menayangkan pelaksanaan segitiga restitusinya. Untuk skenario kasus berikutnya itu melanggar peraturan sekolah menyontek. Fania, siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pejengkangin, saat melaksanakan penilaian formatif, Fania berusaha untuk melihat buku catatan dan jawaban temannya. Adapun tayangan pelaksanaan segitiga restitusi sebagai berikut.
Mak, mak bersih bersih, mak aduh, dan Dan yang saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih narasumber kita hari ini. Pemaparannya sudah jelas sekali. Dan selanjutnya, sesi selanjutnya kita buka dengan diskusi dari para peserta. Kalau dari para peserta ada yang ingin bertanya atau menanggapi, kami persilakan. Jadi begitulah tadi bagaimana pembiasaan disiplin positif yang kita bisa terapkan di sekolah kita masing-masing. Dari mulai penyusunan kesepakatan kelas sampai dengan restitusi kegiatan yang dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siswa di sekolah kita masing-masing, kita juga dapat terapkan. Tentunya dengan restitusi diharapkan kita dapat menjadikan anak-anak bukan merasa terhukum, tapi dia mendapatkan kenyamanan. Dan kita bisa ingat kembali bahwa apapun yang anak-anak lakukan pasti memiliki tujuan. Tujuannya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi Bapak Ibu guru di sini bukan sebagai penghukum lagi, tapi bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi dalam permasalahan-permasalahan yang ada di kelas, permasalahan yang ada di sekolah, dan kita dapat terapkan. Di sini anak tidak akan merasa lagi sebagai orang yang bersalah, tapi bagaimana dia menyadari apa yang telah dia lakukan tidak sesuai dengan kesepakatan atau hal-hal positif yang mereka yakini. Jadi Bapak Ibu, demikianlah tadi bagaimana penjelasan dan pemaparan tentang disiplin positif. Semoga ke depannya kita masih saling terus dapat berbagi dan sama-sama belajar dan menerapkan disiplin positif di sekolah masing-masing. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hari ini yang ikut berpartisipasi dalam acara diseminasi disiplin positif untuk memenuhi tugas dari calon guru penggerak kami. Saya Kade Ardani dan narasumber kedua kita adalah Dewa Yumurni. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Akhir kata, semoga kita tergerak dan bergerak bersama untuk memajukan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Tadi saya awali dengan panganjali. Mari sekarang kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Bapak Ibu, senang hari ini bisa bertemu di sini. Kami persilakan untuk live dari ruang meeting ini. Terima kasih banyak. Salam.